Halo, apa kabar semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja dan tetap sehat, tetap waras karena kita belum bisa melakukan tatap muka secara langsung karena masih dalam masa pandemi dan kita hanya bisa melakukannya atau kita bisa belajar dalam pelajaran jarak jauh ataupun online ya. Nah, minggu kemarin kita telah membahas tentang individu dan juga tentang kelompok dalam masyarakat. Kita akan menginjak ke subbab ketiga ya. Kemarin kan langsung 2 bab sekaligus. Nah, untuk kali ini kita masuk ke dalam subbab ketiga, di mana kita akan membahas tentang hubungan sosial. Kalau tidak salah ya, nanti kita lihat untuk materinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kalian persiapkan buku dan juga alat tulis kalian ya. Ketika ada materi yang saya sampaikan, apabila dirasa penting dan apabila semuanya penting ya, kalian tulis dan catat untuk pegangan kalian ke depannya. Oke? Sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa kita intro dulu. Nah, kita akan dan sudah ya masuk ke dalam materi di poin C ya, masih dalam bab 2 tentang hubungan sosial di masyarakat ya. Submaterinya ini ada, kalau tidak salah ada 4, dimana tentang yang pertama tentang pengertian hubungan sosial itu apa, lalu faktor terjadi hubungan sosial, lalu yang ketiga tujuan hubungan sosial, dan yang terakhir adalah jenis hubungan sosial ya. Kita akan mulai yang pasti dari awal tentang pengertian hubungan sosial. Pengertian hubungan sosial merupakan hubungan yang terwujud antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, akibat dari adanya interaksi antara sesama mereka. Jadi ketika interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, itu adalah hubungan sosial ya, akibat dari interaksi sehingga menimbulkan hubungan sosial di dalamnya. Hubungan sosial hampir sama dengan interaksi sosial ya, karena di dalamnya sama-sama berkomunikasi. Hubungan sosial dengan interaksi sosial ya. Namun bedanya, nah ini perbedaannya, hubungan sosial di dalamnya memiliki emosi ya, perasaan saat berkomunikasi. Bedanya itu, ketika interaksi itu tidak ada atau mungkin hanya sebatas interaksi saja. Tidak melibatkan perasaan ya, tidak melibatkan emosi ketika berkomunikasi. Nah, untuk hubungan sosial itu lebih luas karena ketika berkomunikasi di dalamnya melibatkan emosi dan perasaan ya. Itu bedanya antara interaksi dengan hubungan sosial. Ingat, interaksi sosial dengan hubungan sosial itu berbeda ya. Hubungan sosial itu ada emosi atau perasaan ketika berkomunikasi, sedangkan interaksi sosial tidak ya, bisa dikatakan seperti itu garis besarnya. Lanjut, faktor terjadinya hubungan sosial. Ada faktor intern ya, faktor intern itu dari dalam, lalu ini harusnya B ya, faktor ekstern dari luar. Intern, ingat ya, inter berarti masuk atau dari dalam, ekstern itu dari luar, eksternal ya. Kita lihat satu persatu. Untuk yang faktor intern dari dalam, yang pertama adalah meneruskan keturunan. Sudah jelas ya, hubungan sosial itu berarti ada hubungan ya dari dalam, berarti dari dalam individu tersebut ya, maksudnya meneruskan keturunan ya. Sudah pasti ketika kita berhubungan dengan individu lainnya
Apabila sudah jenjang yang lebih serius lagi, gitu, lebih serius bukan berarti hanya sekedar misalnya pacaran saja. Ketika misalnya sudah pacaran lalu bertunangan dan yang lebih serius untuk pernikahan, otomatis dari faktor dirinya sendiri atau dari individu lainnya, pasangannya begitu, ingin meneruskan keturunan. Lalu memenuhi yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup, di mana ketika kita berhubungan sosial dengan yang lainnya, dengan individu yang lainnya atau dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, itu ada kebutuhan hidup yang ingin dipenuhi. Misalnya karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya, otomatis kita harus atau kita ingin berhubungan sosial dengan lainnya. Tidak mungkin dalam sehari kalian hanya diam saja, pasti ada hubungan atau interaksi dengan yang lainnya, begitu ya. Yang ketiga, mempertahankan hidup. Ya, tidak mungkin kita selamanya hidup sendiri, pasti akan mencari hubungan dengan yang lain, ya, begitu. Yang keempat, keinginan berkomunikasi. Otomatis kita sebagai makhluk sosial pasti ingin berkomunikasi, ya. Tidak mungkin yang saya barusan katakan, tidak mungkin hanya berdiam diri di suatu ruangan tidak melakukan apa-apa. Setidaknya kalian berkomunikasi atau berinteraksi atau berhubungan sosial dengan dunia luar, ya, atau bisa saja berfilsafat atau hanya membuat pertanyaan-pertanyaan di kepala sendiri, begitu ya, atau itu berkomunikasi dengan diri sendiri, berhubungan sosial dengan diri sendiri, atau berhubungan dengan Tuhan, begitu ya, suatu hubungan sosial. Ya, tapi untuk berhubungan Tuhan itu bukan berarti hubungan sosial ya, bisa saja itu hablum minallah. Kalau misalnya dalam agama Islam, ketika berhubungan sosial dengan sesama manusia bisa dikatakan hablum minannas ya, atau kita berinteraksi atau berhubungan sosial dengan alam dikatakan hablum minal alam, begitu ya. Jadi luas hubungan sosial itu, tidak hanya berinteraksi dengan individu saja, tidak hanya berinteraksi dengan kelompok yang lain, begitu. Hubungan sosial melibatkan perasaan atau emosi, ya. Ketika kita berhubungan sosial dengan alam, ya, walaupun kita hanya hanya melemparkan pertanyaan kepada yang tidak bisa menjawab pertanyaan kita, tapi itu kan ada hubungan di dalamnya, ya. Kita berhubungan dengan alam, kita membutuhkan alam, alam pun membutuhkan kita, begitu. Dan kita misalnya mengambil keuntungan dari alam, tapi kita pun harus memberi keuntungan juga kepada alam, tidak hanya merugikannya saja, begitu ya. Lanjut ke faktor eksternal atau dari luar. Yang pertama, ini ada 6 ya: simpati, motivasi, empati, imitasi, sugesti, identifikasi. Yang pertama, simpati, sikap menggambarkan perasaan atau belas kasih. Ketika misalnya kita berhubungan sosial dengan yang lain, itu bisa saja kita bersimpati, ya. Misalnya ketika ada yang sedang sakit, kita bersimpati, tapi hanya menggambarkan perasaan belas kasih saja. Misalnya ketika teman kita sedang sakit, kita mendoakannya, atau kita berbelasungkawa, atau kita hanya misalnya mendoakan lewat chat, walaupun itu sebenarnya kita tetap ya bersimpati ya. Misalnya semoga lekas sembuh, atau misalnya semoga cepat sembuh dan lain-lain ya, atau misalnya kita melongoknya begitu. Yang kedua adalah motivasi, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang. Ya, ketika misalnya kita berhubungan dengan orang lain, kita ada motivasi nih. Misalnya ketika misalnya kita berhubungan dengan kelompok lain, ya, atau kita misalnya masuk ke dalam kelompok itu, ada motivasi tersendiri dari diri kita. Misalnya ingin menjadi diri lebih baik, begitu. Itu kan motivasi ya, karena diri kita ingin memperbaiki diri kita dan menjadi lebih baik. Atau ketika misalnya kita di dalam kelas melihat orang yang ternyata lebih rajin dari diri kita, kita memotivasi diri sendiri, atau dia sebagai motivasi menjadi dorongan diri sendiri untuk lebih rajin atau bisa bersaing secara sportif dengan yang lebih rajin. Ya, itu masuk ke dalam
ke dalam hubungan sosial. Empati. Nah, bedanya simpati dengan empati begini ya. Untuk empati, menempatkan diri pada posisi orang dan secara langsung, ini maksudnya secara langsung ikut dalam kesedihannya, begitu ya. Untuk simpati kita kan hanya menggambarkan saja ya, atau hanya berbelasungkawa secara, tapi tidak langsung menempatkan diri kita kepada orang tersebut. Untuk empati ini menempatkan diri kita secara langsung ya. Ketika misalnya ada yang bersedih ya, kita langsung menanyakan kenapa sedih begitu ya, atau kenapa lagi galau gitu ya. Kita menempatkan diri kita secara langsung kepada orang tersebut atau kepada teman kita, lalu kita berempati ya. Misalnya ketika seseorang lagi curhat ya, kita langsung menempatkan diri kita bahwa kita pun merasa sedih ya, atau dulu pun saya pernah begini ya, pernah mengalami apa yang dialami teman kita begitu. Langsung menempatkan diri kita ya. Ketika misalnya teman kita diputuskan misalnya oleh pacarnya, kita langsung menempatkan diri kita. Dulu pun saya pernah misalnya diputuskan oleh pacar, tapi lama-kelamaan kita move on ya. Jadi kita memotivasi secara tidak langsung dan berempati secara tidak langsung begitu ya. Harus bisa katakan secara langsung atau tidak langsung gitu. Bedanya seperti itu, langsung menempatkan diri. Untuk yang bersimpati itu hanya menggambarkan saja, tidak menempatkan diri kepada orang yang merasa sedih begitu. Itu salah satu hubungan sosial faktornya. Yang keempat, imitasi proses mengikuti perilaku orang lain ya. Misalnya begini, ketika misalnya melihat idola kita nih ya, idola misalnya K-pop ya, ketika melihat idola tersebut misalnya dari gaya rambut atau stylenya ya, untuk berhubungan sosial dengannya kita mengikuti perilakunya begitu, untuk imitasi ya. Jadi kita berhubungan sosial dengan yang lainnya, misalnya yang sama-sama penyuka K-pop ya, kita sama-sama mengikuti gaya style dari idola kita, sehingga kita tahu bahwa dia pun mengidolakan apa yang kita idolakan begitu, karena mengikuti orang lain. Tapi itu hanya proses ya, tidak selalu atau tidak menjadi konsisten, hanya proses saja ya. Tapi lama-kelamaan itu bisa jadi kebiasaan juga sih ya. Itu dari sisi negatif dari imitasi. Yang kelima, sugesti mempengaruhi pandangan orang lain. Nah, ketika untuk yang sugesti ya, faktor terjadinya perhubungan sosial ini, kita mempengaruhi orang lain agar sama pandangannya dengan kita begitu. Misalnya ketika dia belum ambil contoh misalnya beginilah, ketika misalnya tim kita atau Persib nih ya, Kebanggaan Jawa Barat kita kalah misalnya, teman kita tidak terima misalnya menyalahkan wasit atau menyalahkan teknis gitu ya, kesalahan teknis atau apa, tapi kita legowo, ternyata misalnya Persib itu kalah bukan kesalahan wasit ataupun bukan kesalahan lainnya ya, atau memang sebenarnya ada kesalahan teknis atau apapun itu ya, sehingga yang menyebabkan merugikan Persib kalah ya. Kita legowo, lalu kita mengsugesti teman kita yang tadinya tidak menerima hal itu, kita sugesti dengan pandangan kita bahwa misalnya ya udah sabar aja, gini Persib kalah bukan mungkin bukan harinya gitu, hingga teman kita tersugesti dengan cara pandang kita, sehingga akhirnya teman kita menerima kekalahan tersebut ya. Karena kita sudah menerima, kita memberi pandangan kita bahwa Persib ini kalah bukan dari segi teknis atau apa-apa, sehingga teman kita tersugesti ya, sehingga menerima kekalahan tersebut ya. Menjadi pandangan dia sama dengan pandangan kita, jadi tersugesti begitu ya. Itu yang dikatakan sugesti. Lalu selanjutnya yang keenam terakhir, identifikasi, mengharuskan atau menyesuaikan diri ya. Ketika misalnya kita berhubungan sosial dengan orang lain, atau berhubungan sosial dengan lingkungan baru, atau berhubungan sosial dengan individu, atau berhubungan sosial dengan kelompok baru ya,
kita mengidentifikasi diri kita masuk ke dalam kelompok tersebut, seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Mengidentifikasi, mengharuskan atau menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan baru atau dengan kelompok baru atau dengan orang baru begitu. Misalnya ya, ketika kita misalnya nge-crash atau crash kan, bukan crash hancur tapi mas cruise atau bacanya cruise ya. Kita misalnya menggebet lah gitu ya, menggebet, misalnya kita suka nih ke orang ini ya, kita jadikan gebetan ya, tapi kita melihat dulu kan pergerakannya seperti apa, dia menyukainya apa, kebiasaannya apa, sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan gebetan baru kita ya. Secara tidak langsung, mau tidak mau, kita harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan apa yang misalnya dia sukai ya. Misalnya gebetan kita suka kucing nih ya, sehingga kita menyesuaikan diri, misalnya jadi pura-pura menjadi pecinta kucing. Sebenarnya kita tidak juga terlalu suka misalnya kepada kucing, B aja misalnya ya, tapi karena gebetan kita suka kucing nih, kita misalnya dalam chat tersebut membahas tentang kucing, jadi menyesuaikan diri ya, padahal kita mah B aja, karena kita mengidentifikasikan diri, menyesuaikan diri dengan orang baru tersebut atau gebetan baru tersebut. Mau tidak mau kita haruskan menyesuaikan diri dengan orang tersebut ya, contohnya seperti itu misalnya. Nah, dalam faktor terjadinya hubungan sosial ada dua, intern dan ekstern ya. Lanjut ke tujuan hubungan sosial. Yang pertama adalah menjalin hubungan persahabatan ya, ada hubungan ya, jadi ada ikatan lah di dalamnya hubungan itu. Ketika misalnya kita berhubungan dengan orang tersebut, apabila klop atau sesuai, kita akan menjalin hubungan persahabatan. Lanjut B, menjalin hubungan usaha ya, tidak hanya persahabatan saja, bisa saja usaha ya, atau misalnya sudah bersahabat nih, kita menjalin hubungan usaha, membuka usaha baru ya, jadi seperti itu. Mendiskusikan sebuah persoalan, kita gabung-gabung ya. Setelah bersahabat misalnya ya, menjalin hubungan tersebut karena misalnya ternyata samaannya sama ya, lalu kita menjalani sebuah usaha, misalnya minuman kekinian ya, kopi, es kopi misalnya. Lalu mendiskusikan sebuah persoalannya apa ketika misalnya sudah membuka usaha baru, apakah misalnya ini kita disukai ya, atau misalnya tempat ini strategis, tempat usahanya gitu ya, atau apalagi yang akan didiskusikan ke depannya, menu misalnya, atau misalnya promo dan lain-lain ya. Lalu melakukan kerjasama ya, bisa ketika sudah semuanya dilakukan ya, usaha sudah dilakukan, persoalan sudah dibahas begitu ya, sudah didiskusikan, lalu melakukan kerjasama apabila sudah deal antara keduanya, hubungannya sudah deal, ikatannya sudah deal begitu. Keempat ya, terakhir ya, jenis hubungan sosial. Secara umum, jenis hubungan sosial dibagi menjadi 3 macam, yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, terakhir kelompok dengan kelompok. Ini sudah jelas lah ya. Jenis hubungan sosial bisa saja antara aku dan kamu misalnya gitu, atau kamu dengan dia ya, atau dia dengan kamu, individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, aku dengan komunitas misalnya, aku dengan apa lagi ya, komunitas dengan kelompok lain ya, atau apa ya gitu. Lalu kelompok dengan kelompok, misalnya antara komunitas, suka ada gini ya, antara komunitas pendaki atau komunitas pencinta alam Purwakarta dengan komunitas pencinta alam Subang, misalnya, itu kelompok dengan kelompok ya. Oke, sekian pembahasan atau materi untuk kali ini ya, tentang hubungan sosial di masyarakat. Ada 4 subbab yang telah saya jelaskan.
Apabila kalian kurang mengerti, apabila kalian kurang paham, bisa kalian tanyakan secara langsung atau bisa saja kalian berkomentar di bawah ini ya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Jangan lupa tetap isi kegiatan positif ya. Selain belajar, kalian salurkan hobi kalian, silahkan ya, asal itu positif ya. Dan jaga juga fisik dan mental kalian ya. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menonton ya. Stay safe, stay healthy. Sekian.